warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Senantiasa kita mengucapkan rasa dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya, ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan dan karunia-Nya. Terlebih-lebih di pagi hari yang berbahagia ini, kita di antara sekian banyak hamba-Nya termasuk dipilihnya untuk dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita sudah memasuki surah At-Takwir, suratul Takwir ataupun surah yang ke-81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, idza syamsu kuwirat. Shin yang pertama, baru sin yang kedua. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uddilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal maw'udatu su'ilat wa idzal maw'udatu su'ilat wa idzal maw'udatu su'ilat. Wa idzal di sini ada dibuatnya baris seperti dhammah yang terbalik. Biasanya begini. Nah, ini dibaliknya. Dibuatnya seperti ini. Nah, jadi panjang dibaca, 2 harkat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Makanya dipanjangkannya nih, 2 harkat. Asal katanya tulisannya ini mau'udatun. Mau'udatun. Sebenarnya ini pakai waw ini. Pakai waw. Jadi supaya hemat, praktis, dihilangkannya wawnya dihilangkannya, digantinya barisnya. Bacaannya sama, mau'udatun. Kalau dalam bahasa Arabnya ini timbangan maf'ulatun.
Jadi mau'udatun. Jadi wa idzal mau'udatu su'ilat, panjangnya 2 harokat. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dzambin iklab kemarin. Nun mati berjumpa dengan ba, namanya iklab. Maka iklab itu mengganti suara nun dengan mim, kan gitu kan. Tulisannya dzambin tapi bacaannya dzambing. Ini dia. Bi ayyi dzambin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu. Balik lagi, jumpa kita lagi. Innahu. Ini buat barisnya ini. Innahu, asal katanya inna huwa. Ini asal katanya. Inna huwa, sesungguhnya dia, kan gitu deh. Maka disingkatlah dia. Innahu, disingkat dia. Disingkat dia supaya mudah mengucapkannya. Dibuat seperti ini. Maka disingkat lagi tulisannya seperti ini. Tidak makan tempat. Makanya dipanjangkan ini. Panjangnya 2 harokat. Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil 'alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul 'alamin. Surat At-Takwir, ayatnya terdiri dari 29 ayat. Tis'u wa isruna ayat, 29 ayat. Makkiyah, surah ini termasuk surah yang diturunkan ketika Nabi masih berada di Makkah, maka disebut dengan surah Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Balik cerita hari kiamat lagi, kan gitu namanya.
Kemarin idzas samaun fatarat, berbicara tentang langit. Apabila langit sudah runtuh. Ini bukan langit yang diceritakan lagi, matahari. Idzas syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Syamsun artinya matahari. Makanya kalau ada orang Samsuddin katanya kan, matahari agama lah itu namanya. Cahaya agama. Jadi Syamsun artinya matahari. Ini idzas syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa dhahabat binuriha. Tentu kalau sudah hancur matahari itu, hilanglah cahayanya. Gelaplah dunia ini. Mata udah digulung kan? Gelap. Hari kiamat juga ini. Wa idzan nujumu kadarat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan, jatuh, inqadat wa tasaqatat 'alal ardi, jatuh ke bumi ini. Matahari digulung, bintang berjatuhan. Ya, planet sebesar itu jatuh ke dunia ini, habis deh kita yang kecil ini. Ya kan? Habis kita ini. Tapi alhamdulillah hari ini masih berjalan sesuai dengan porosnya. Masih. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan gunung-gunung itu. Zahaba biha an wajhil ardi fasarat haba'an mumbatha. Hancur gunung ini, maka jadilah gunung itu seperti debu yang berterbangan. Hancurlah. Kalau kita lihat kapas berterbangan, bisa juga rupanya gunung nanti seperti itu. Terbang dia di atas, seperti kapas yang berterbangan. Singkin dahsyat adalah hari itu, maksudnya itu. Tidak bisa kita bayangkan lagi itu. Kata Allah, matahari digulung, matahari berjatuhan, gunung-gunung itu suyirat, berterbangan, hancur semuanya. Wa idzal 'isyaru 'uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting, apabila unta-unta yang hamil itu ditinggalkan, tidak diurus. Maksudnya, unta ini kan binatang berharga pada saat itu. Kan begitu namanya. Kalau dia sudah hamil, bunting, itu nilai harganya tinggi. Artinya sesuatu yang berharga pada saat itu tidak lagi berguna, tidak ada gunanya lagi. Allah ingin menjelaskan betapa dahsyatnya peristiwa itu, sehingga sesuatu yang berharga pun ditinggalkan. Begitulah kira-kira itu. Kalau ada emasnya 20 mayang nggak diingat lagi, begitulah. Nggak diingat lagi, saking dahsyatnya peristiwa itu. Maka diumpamakanlah wa idzal 'isyaru 'uttilat. Dan apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan, tidak diurus lagi, sekalipun itu adalah sesuatu yang berharga, tapi kalau peristiwa itu peristiwa yang luar biasa, maka itu semuanya tinggal. Tidak ada lagi gunanya dunia ini. Begitulah kira-kira itu. Peristiwa itu. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan. Masya Allah. Ini luar biasa ini. Kalau sahabat membaca surah ini, banyak yang menetes air matanya itu. Karena mereka paham maknanya kan. Baru yang kedua, bersih jiwanya. Begitu namanya itu. Jadi kalau kita ini kadang, ya kita lah ini kadang belum nyampe kita ke situ kan. Kalau mereka ini orang-orang beriman tuh, orang-orang yang soleh itu, kalau dia baca ini menetes air matanya itu. Makanya mungkin kalau kita dengar ada imam yang menetes air matanya ketika baca surah, itu bisa saja bukan dibuat-buatnya itu.
Nah, kemurnian hatinya di saat dia baca ayat-ayat Allah, tersentuh hatinya, teringat dia akan peristiwa itu. Nah, begitulah dia, teringat dia akan dosa. Jadi ini pun begitu. Nah, dipanaskan apabila lautan dipanaskan, laut pula panas. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya, disatukan kembali. Disatukan kembali. Qaranat bi ajsadiha, disatukan ruh itu dengan jasadnya kembali. Kita mati, kan begitu nah. Berpisahlah ruh dengan jasad, kan begitu namanya itu. Ruh berpisah dengan jasad, hancur. Ruh itu jasad itu hancur dengan tanah. Baliklah jadi tanah lah dia itu. Kan begitu namanya. Makanya kalau kita buat gumpalan mayit itu 3 bantal itu, ada doanya itu. Bukan hanya sembarang aja itu. Masukkan tanah itu ke penggalang namanya, penggalangan mayit itu kan 3 itu. 3 dah itu. Doa yang pertama, minha khalaqnakum. Dari tanah inilah kau diciptakan. Jangan kosok, ini dari tanah ini diciptakan. Kan begitu nanti. Wa minha nu'idukum. Ke tanah inilah kamu dikembalikan kembali. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah inilah kau nanti akan dikeluarkan untuk kehidupan yang baru kembali. Berarti kepala, tengah, kaki. Nah, itu dia. Dari tanah kau diciptakan, ke tanah kau dikembalikan, dari tanah kau nanti akan dibangkitkan kembali. Nah, ini pun begitu dia. Wa idzan nufusu zuwijat, disatukan kembali lagi ruh dengan jasad. Wa idzal mau'udatu su'ilat, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Dulu ya di masa jahiliyah itu, al-jariyatu tudfinu hayyatan fasa khaufal 'ari wal hajah. Dulu di masa jahiliyah, kalau lahir anak perempuan malu, aib. Nah, itulah aib itu. Kenapa aib? Jadi beban. Kenapa jadi beban? Tidak bisa bekerja. Jadi urusan. Takut mereka miskin kalau lahir anak perempuan, aib. Sehingga tidak sedikit di zaman jahiliyah itu, kalau lahir anak perempuan, ya dikuburnya lah, habis tanamnya. Ini pun nanti ini dijelaskan nanti itu dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur itu hidup-hidup ditanya lagi itu. Itu menandakan bahwa ya namanya lah zaman jahiliyah itu. Mereka itu kalau lahir anak perempuan takut susah, takut jadi beban, maka dikuburlah hidup-hidup anak perempuan. Kalau lahir anak laki-laki senang mereka. Rupanya kadang tradisi-tradisi itu walaupun tidak 100% hampir masih ada zaman sekarang ya. Kan begitu namanya. Kalau lahir anak laki-laki, wah adalah penerus marga ini katanya. Begitu kira-kira. Tradisi itu masih harga. Jadi ya memang ya tentu semua orang tua berharap dia kalau lahir anaknya sepasang, ada laki-laki, ada perempuan, tentu dia senang. Jadi kalau dulu di zaman jahiliyah itu begitu. Kalau lahir anak perempuan itu tidak ada harganya bagi mereka. Jadi beban, tidak bisa bekerja, tidak bisa berusaha, pengeluaran banyak. Akhirnya karena jahiliyahnya, maksudnya bodohnya akidah itu,
pendeknya pemikiran itu singkat-singkat saja. Kalau lahir anak perempuan kita bunuh. Tapi nanti anak perempuan itu akan ditanya di akhirat. Mereka akan dibangkitkan dan akan ditanya. Wa idza as-suhufu nushirat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Karena dosa apa dia dibunuh? Apa salahnya dia dibunuh? Orang tuanya. Padahal dia belum berdosa. Ditanya mereka itu, karena dosa apa dia dibunuh? Ya tentu nggak ada dosanya kan? Apalah dosanya? Wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lembar-lembar. Cerita kita kemarin juga itu. Apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar. Wa idzas samaa'u kusyitat, dan apabila langit dilenyapkan. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya di masa lalu. Barulah kita sadar itu kan, gitu namanya. Karena sudah semua dibuka. Kemarin kan sudah kita sampaikan mahkamah pengadilan Allah itu. Ada tukang catat, ada saksinya lagi. Itu pun alimat nafsum ma ahdarat. Pada saat itu setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya semasa hidup di dunia. Jadi Bapak dan Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini semua yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an ini yang menjadi renunganlah bagi kita ini. Menjadi renungan bagi kita bahwa peristiwa itu akan terjadi, dan bukan cerita dongeng, tapi itu pasti akan terjadi. Dan kita nyatakan itu ketika kita sudah selesai baca Al-Quran. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Kan itu maksudnya itu, Shadaqallahul azim. Jadi mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita semua, ya, untuk lebih kita berhati-hati dalam hidup ini, semakin kita bersemangat dalam beramal, karena akan ada lagi kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Bapak dan Saudara dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan surah At-Takwir ini baru sampai ayat 14 menjadi sebuah renungan bagi kami pribadi dan bagi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bersungguh-sungguh kita dalam beramal dalam kehidupan ini. Inilah mungkin kajian kita pada kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.